Pemirsa, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kami sudah bersama dengan Kezia Pinkan Masih, analis Rifan Finansindo berjangka. Ya, Mbak Kezia, bagaimana perbandingan transaksi emas untuk hari ini dibandingkan dengan pekan lalu? Oke, selamat sore Mbak Poppy, selamat sore Berita Satu. Jadi kalau kita lihat harga emas hari ini kan sempat tadi dibuka di 1869 ya. Dia rally udah 8 hari back to back tertinggi sejak hari kedua FOMC meeting November tanggal 3 lalu. Jadi di meeting yang tanpa proyeksi ekonomi kemarin, J. Powell memang menyampaikan bahwa Fed akan melakukan pengurangan pembelian aset bulanannya atau tapering mulai bulan November ini sebesar 10 billion untuk treasury securities dan 5 billion untuk agency mortgage-backed securities atau dari sektor property security. Dan Fed juga akan mengumumkan pengurangan pembelian aset bulanan dengan jumlah yang sama starting in the mid of December bulan depan, di mana rencananya sesuai jadwal akan rilis oleh Federal Reserve Bank New York prior di tanggal 14-15 Desember FOMC meeting nanti. Jadi harga emas hari ini begitu dengan pernyataan Powell, jadi ada keputusan untuk memulai tapering tidak sama halnya dengan on year rilis November lalu di tertinggi sejak 30 tahun terakhir, angkanya signifikan ya, sampai di 6,2%. Seperti itu Mbak Poppy, itu mematahkan prediksi di 5,9% untuk inflasi. Juga month to month di 0,09 memberikan kontribusi sentimen positif juga untuk rally emas yang 8 hari ini sejak FOMC meeting yang lalu. Seperti itu, Mbak Poppy. Oke, nah ini untuk emas sendiri masih punya tenaga tidak ini untuk menguat lagi? Mempertimbangkan kita lihat inflasi begitu ya. Rekomendasi Anda untuk investor mungkin yang sudah memiliki emas? Baik, jadi emas di pekan ini hingga Jumat ya, kami di Rifan DBS memprediksi akan mengalami tekanan koreksi sementara berdasarkan data dari previous high pasca FOMC November yang di hari ini di-hit di 1869 hari ini ya. Jadi perkiraan turun itu kalau kami punya data, mungkin saya tampilkan, itu terjauh, itu sekitar 91 troy untuk penurunannya gitu Mbak Poppy, sampai kurang lebih di 1778. Jadi kalau lihat kondisi ini ya, bagi para investor mungkin yang sudah pegang posisi holding terhadap goldnya, baik short, mungkin saat ini saya lebih sampaikan untuk yang sudah ambil posisi short, likuidasi mereka sudah bisa lakukan mulai kalau misalnya nanti hit sampai ke 1830 sampai 1820 ya, dan covering pembelian sudah bisa dilakukan lagi di range 1793 sampai dengan 1778 dengan potensi rebound. Kalau dari kami punya data kuantitatif, prediksi kenaikan itu ada 108 troy dari penurunan tekanan dalam satu pekan ini naik sampai ke 1886. Jadi kurang lebih kisaran harinya sampai ke tanggal 30 November sebelum koreksi lagi nanti di FOMC Desember yang mulai di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Desember nanti. Seperti itu Mbak Poppy. Baik, dengan perkembangan cuaca sendiri ini dan juga demand, bagaimana rekomendasi Anda untuk CPO, Mbak Kezia? Oke, untuk perkembangan cuaca dan rekomendasi CPO, kita lihat ada tanda-tanda penurunan produksi ya untuk November ini karena panen terbatas dan curah hujan juga cukup tinggi. Diperkirakan total produksi CPO Malaysia pada bulan ini tuh turun di 3,8% menjadi 1,66 juta ton. Sementara stok pun diperkirakan berkurang 2,9% ke 1,78 juta ton. Jadi kami di Rifan DBS memperkirakan harga CPO masih akan rally. Penyebabnya ya adalah keterbatasan pasokan dan produksi yang tidak optimal ya, akibat keterbatasan pekerja asing yang belum bisa aktif bekerja dalam kondisi COVID sekarang, sehingga ruang kenaikan harga CPO masih terbuka dan bergerak di kisaran Malaysian Ringgit 4.000 sampai dengan 5.000 per ton bulan ini. Dan juga memang ada good news juga yang dari
Indonesia, kabar baiknya yaitu ada MOU dengan Belanda, ya, kerajaan Belanda. Mereka sepakat untuk menaikkan nota kesepahaman atau MOU, meningkatkan kesejahteraan bagi petani kebun kelapa sawit rakyat. Kerjasama ini juga mencakup mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Jadi kalau melalui kerjasama ini diharapkan CPO asal Indonesia juga sudah bisa lebih diterima ya, bersanding dengan negara-negara kayak seperti Malaysia gitu, dan bisa menekan isu negatif mengenai perubahan iklim yang kemarin sempat disampaikan bahwa Indonesia itu tidak serius gitu. Tapi dengan kondisi ini maka akan menambah lagi peningkatan permintaan dari Eropa, dan ini juga bisa jadi salah satu faktor kenaikan dari harga CPO. Seperti itu, Mbak Poppy. Baik, dengan ancaman COVID yang meningkat di Eropa, Mbak Kezia, bagaimana prospek kopi dan kakao? Oke, kopi dan kakao. Jadi selama pandemi COVID ini kan banyak orang rata-rata bekerja dari rumah ya. Perubahan itu ternyata meningkatkan konsumsi juga kopi dan coklat secara keseluruhan. Isu krisis iklim juga mendorong banyak konsumen mencari kopi dan coklat. Konsumsi kopi tahun 20 sampai dengan 21 ini naik, meningkat, mencolok sekali. Pandemi corona sempat memutus rantai pemasok dan membuat harga melambung cukup tinggi. Karena kebijakan lockdown, banyak pekerja perkebunan kopi nggak bisa kerja lagi. Ini berimbas juga pada pabrik-pabrik kopi yang juga harus tutup begitu. Jadi untuk akhir tahun ini juga karena ada di Eropa sendiri ada kemungkinan case COVID baru atau case COVID baru yang kemarin disampaikan juga, itu bisa meningkatkan prospek kopi dan kakao pekan ini. Jadi memang untuk pekan ini sendiri dia bisa ngalamin sedikit koreksi, tapi koreksi ini untuk naik lagi ya. Nah, settlement bursa untuk Arabica di bursa berjangka, Arabicanya di 94.950, Robustanya di 33.460, dan kakao di 30.510. Demikian, Mbak Poppy. Baik, bagaimana Anda melihat resiko dan juga sentimen pengaruh komoditas ini, Mbak Kezia, kalau kita coba ke depan sedikit untuk jelang akhir tahun? Ya, akhir tahun ada beberapa sentimen memang yang mempengaruhi pergerakan pasar ya. Jadi yang pertama masih isu utamanya masih ke US inflation yang udah reach the highest from the 30 years. Jadi FOMC tanggal 14-15 juga ada ekspektasi dari pasar terhadap suku bunganya US, but I believe tidak langsung naik ya, akan terjadi sesuai dengan rencana dan pernyataan dari Jay Powell di meeting September ataupun di meeting November terakhir mereka, yang kemungkinan kenaikannya masih harus melihat dulu inflasi kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun depan 2022. Jadi untuk sampai dengan akhir tahun ekspektasi inflasi dan juga suku bunga ya itu yang jadi salah satu sentimen yang dominan sekali di pasar saat ini. Kemudian non-farm payroll juga satu hal yang kita perlu perhatikan. Non-farm payroll data terakhir memang rilisnya positif, tapi masih kalah dan masih didominasi dengan data inflasi US. Kemudian selanjutnya juga kita ada winter new COVID case dari Eropa seperti itu ya, dan juga ada windows dressing, berikut Santarelli yang kalau dari komoditas sendiri khususnya untuk precious metals kita lihat gold price itu kalau dari kami di Rifan ada data kami punya gold price itu akan bergerak dalam range 17.30 sampai dengan 19.20 di Desember ini. Seperti itu, Mbak Poppy. Baik, terima kasih Mbak Kezia untuk diskusi dan juga analisanya. Kezia Pinkan Masih, analis Rifan Finansindo Berjangka.